Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga pada hari ini kita semua berada dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Walau saat ini masih dalam masa pandemi, namun kondisi tersebut bukan alasan untuk menurunkan semangat belajar dan berkarya. Baik, kita langsung saja ke pokok bahasan perkuliahan sastra lisan kita hari ini, yaitu legenda dan mitos yang ada di Indonesia. Apakah kalian pernah mendengar cerita mengenai asal-usul Danau Toba atau asal-usul Gunung Tangkuban Parahu? Juga cerita mengenai sosok Nyi Roro Kidul, sang penguasa pantai selatan Pulau Jawa. Nah, di antara ketiga cerita itu, manakah yang termasuk ke dalam legenda dan mana yang termasuk mitos? Dua hal ini adalah sesuatu yang berbeda tetapi hampir sama. Dua-duanya adalah jenis atau genre dari sastra lisan. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu di dalam materi kita kali ini. Yang pertama adalah legenda. Menurut James Dananjaya, yaitu ahli folklore Indonesia, legenda adalah cerita rakyat yang dianggap oleh empunya cerita sebagai suatu kejadian yang sungguh-sungguh pernah terjadi. Menurut Baskom, yaitu ahli folklore juga, legenda adalah cerita yang mempunyai ciri-ciri yang mirip dengan mite atau mitos, yaitu dianggap benar-benar terjadi tetapi tidak dianggap suci. Untuk lebih jelasnya lagi, di sini saya memberikan beberapa contoh legenda. Di antaranya, yang pertama adalah legenda keagamaan. James Dananjaya menjelaskan, adapun kriteria legenda yang dapat dikatakan sebagai legenda keagamaan adalah legenda orang-orang suci. Legenda keagamaan umumnya terjadi pada masa lampau, terlebih kental dengan nilai religius dan terdapat panutan atau suri tauladan dalam bidang keagamaan yang dapat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat zaman dahulu yang belum mengetahui nilai-nilai agama. Contoh dari legenda keagamaan seperti pada gambar yang ada di dalam slide ini, yaitu yang pertama adalah legenda Otto dan Geisler. Otto dan Geisler ini adalah sosok yang sangat berpengaruh di Papua Barat, khususnya di kota Manokwari. Nama lengkap mereka adalah Carl William Otto dan Johann Gottlob Geisler. Sosok mereka ini sangat terkenal terutama di kalangan umat Kristiani. Mereka adalah dua misionaris yang dikirimkan oleh pemerintah Jerman untuk menyebarkan agama Kristen di tanah Papua pada tahun 1800-an. Pada zaman itu tentu saja perjalanan dari Eropa menuju ujung timur Indonesia itu sangat banyak tantangannya, terutama belum adanya moda transportasi yang cepat seperti sekarang ini. Misalnya pesawat terbang. Mereka berlayar sejauh ribuan kilometer untuk mengemban misi yang teramat mulia di jalan Tuhan. Dan tantangan yang mereka hadapi pun tidak sedikit, dimulai dari sejak berangkat dari Jerman kemudian tiba di Indonesia dan di dalam pelayarannya itu sendiri. Salah satu contohnya itu, tantangannya ketika tiba di Indonesia, yang mana pada waktu itu masih dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda. Mereka mengurus surat izin untuk pergi ke timur, namun oleh pemerintah Belanda itu agak dicegah gitu karena wilayah timur masih dianggap sebagai wilayah yang berbahaya. Mereka mengkhawatirkan akan keselamatan mereka. Nah,
Disitulah kedua orang ini memperoleh kabar atau isu yang kurang baik tentang tanah Papua, yang mana pada zaman itu masih disebut sebagai tanah terlarang yang kondisinya masih sangat liar, masih berwujud hutan belantara yang belum tersentuh oleh orang-orang luar dan juga tidak aman. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan kegigihan tekad mereka untuk mengemban misi. Akhirnya setelah mereka melewati perjalanan yang luar biasa lama dan panjang, mereka tibalah di Manokwari, tepatnya di Pulau Mansinam pada tanggal 5 Februari 1855. Di tempat baru itulah mereka pun masih mengalami banyak kendala dan juga cobaan-cobaan, terutama karena mereka itu baru pertama kali hidup di daerah tropis dan juga belum mengenal masyarakat pada umumnya. Adapun masyarakat yang ada di sana pada waktu itu pun masih menaruh curiga akan kedatangan orang asing ini. Siapakah mereka? Tujuannya apa? Bagaimana sifatnya? Mereka belum mengetahuinya dan masih menjaga jarak dan menyorot dari jauh memperhatikan. Jadi di sini ada suatu kisah yang saya baca ketika Otto dan Geisler ini ingin membuat sebuah perahu untuk menyeberangi Teluk Doreh, yaitu teluk yang memisahkan Pulau Mansinam dengan daratan utama Papua. Mereka menebang banyak sekali pohon dan tapi akhirnya gagal lagi karena perahunya tenggelam atau kemudian kayunya terlalu ringan atau terlalu berat karena mereka belum mengetahui cara-cara hidup di daerah tropis dan tidak mengenali tanaman-tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang ada di daerah tropis tersebut. Dan juga pada waktu itu belum ada masyarakat yang membantu mereka karena mereka pun masih menaruh curiga begitu. Tapi mereka tidak menyakiti, hanya mengamati saja dari jauh. Nah, selain itu, mereka pun di tempat baru ini mendapatkan beberapa cobaan-cobaan yang sangat berat. Salah satunya yaitu menderita penyakit malaria dan juga sakit yang lainnya, sampai badannya itu ada salah seorang dari mereka yang badannya itu sampai terluka. Terluka yang cukup parah dan jauh dari pengobatan medis modern. Namun, di samping itu, di dalam keadaan yang sangat sulit, yang sangat menderita, mereka tetap menunjukkan kebaikan hatinya, kemuliaan hatinya sebagai pengemban misi yang suci. Yaitu salah satunya mereka berkorban demi menolong banyak pelaut yang kapalnya karam atau kecelakaan di sekitar Teluk Doreh. Karena kebaikannya itu, maka sampailah kabar mereka kepada pemerintah Belanda. Nah, pemerintah Belanda yang ada di Indonesia ini kemudian memperhatikan kehidupan Otto dan Geisler ini. Salah satunya dengan memberikan bantuan berupa uang maupun hal-hal lainnya untuk hidup di Pulau Mansinam dan mengemban misinya. Lama-kelamaan, orang-orang di sekitar pun mengetahui bahwa kedua orang ini adalah orang yang sangat mulia, sehingga mereka pun lama-kelamaan dapat diterima oleh mereka. Nah, sebagai bentuk penghargaan dan rasa cinta masyarakat Papua kepada Otto dan Geisler, maka pada tanggal 5 Februari, yaitu tanggal ketibaan Otto dan Geisler di Pulau Mansinam, dicanangkan sebagai Hari Pekabaran Injil. Seluruh kegiatan diliburkan dan telah ditetapkan 5 tahun sekali dirayakan secara besar-besaran. Tidak hanya melalui peringatan keagamaan, tetapi terdapat muatan-muatan budaya, seperti halnya drama musikal, festival, karnaval budaya, pentas-pentas seni tari, dan sebagainya. Kegiatan itu dipusatkan di Pulau Mansinam. Seluruh masyarakat bukan hanya dari wilayah Papua Barat saja yang datang, melainkan juga warga dari seluruh Papua mengunjungi pulau ini untuk berwisata religi dan memperingati hari bersejarah tersebut. Kemudian ada satu contoh lagi
Yang ada di gambar ini yaitu Wali Songo. Songo adalah 9, ya, itu bahasa Jawa. 9 sosok inilah yang sangat dihormati oleh masyarakat Jawa, bahkan disakralkan. Siapakah mereka? Mereka adalah 9 wali, penyebar agama Islam di seluruh tanah Jawa, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. Mereka adalah Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Gresik, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Kalijaga. Mereka berdakwah atau menyebarkan agama Islam dengan menggunakan pendekatan budaya. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah legenda perseorangan. James Dananjaya mengatakan bahwa legenda ini berkaitan dengan cerita mengenai tokoh-tokoh tertentu yang dianggap oleh yang mempunyai cerita benar-benar terjadi. Jadi legenda ini menceritakan kisah hidup tokoh tertentu yang ada dan nyata dalam kehidupan serta pernah terjadi. Salah satu contohnya adalah legenda seorang proklamator, yaitu Insinyur Soekarno, yang namanya melekat di hati bangsa Indonesia. Saking berkarismanya, saking populernya sosok proklamator ini, banyak juga hal-hal fantastis yang mengiringi kehidupannya, baik ketika beliau ini masih hidup maupun setelah beliau meninggal dunia. Salah satunya yang paling bombastis dan menjadi buah bibir warganet baru-baru ini adalah mengenai keberadaan harta karun triliunan rupiah yang konon katanya disimpan di bank Swiss. Nah, harta karun ribuan triliun ini pun konon dapat melunasi hutang-hutang Indonesia berikut bunganya dan dapat digunakan untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Saya waktu mendengar ini merasa sangat terhibur dan berharap ini benar. Namun kebenarannya ini juga belum dapat dibuktikan. Nah, adapun orang yang dapat mencairkan uang itu di bank Swiss itu juga masih misteri. Siapakah yang bisa seperti itu? Belum ada yang menemukan jawabannya. Dan keberadaannya pun ini masih dipertanyakan. Bahkan salah seorang istri Soekarno pun ya mengatakan bahwa tidak benar Soekarno itu punya harta sebanyak itu. Nah, dari mana Insinyur Soekarno ini memperoleh harta sebanyak itu? Konon itu merupakan sumbangan-sumbangan dari raja-raja Nusantara pada waktu itu untuk membangun Indonesia yang baru merdeka. Apakah kalian percaya dengan cerita ini? Saya kembalikan kepada kalian. Saya berharap ini benar sih. Contoh berikutnya adalah legenda alam gaib. Kita akan cerita sedikit horor pada kali ini. Menurut James Dananjaya, legenda semacam ini biasanya berbentuk kisah yang dianggap benar-benar terjadi dan dialami oleh seseorang. Nah, fungsinya dari legenda ini adalah untuk meneguhkan kebenaran tahayul atau kepercayaan rakyat. Jadi di sini, legenda yang merupakan bagian dari sastra lisan bertumpang tindih dengan genre folklore sebagian lisan yang bernama kepercayaan rakyat. Nah, contohnya adalah pamali atau tabu. Di sini saya sodorkan 2 contoh. Yang pertama adalah legenda Danau Toba versus larangan menangkap ikan emas. Danau Toba juga menyimpan kisah legenda ihwal asal muasal terbentuknya suatu danau. Dari cerita rakyat yang beredar, terbentuknya Danau Toba terkait dengan kisah keluarga manusia dan putri jelmaan ikan emas. Berdasarkan legenda tersebut, maka timbullah suatu
tahayul atau suatu tabu yang berlaku di kalangan masyarakat sekitar Danau Toba. Barang siapa yang menangkap ikan emas di Danau Toba, maka akan terjadi malapetaka. Hal ini pun pernah dikait-kaitkan dengan kejadian tenggelamnya KM Sinar Bangun pada tanggal 18 Juni 2018 silam. Ada seorang pemancing pada waktu itu yang telah menangkap ikan mas raksasa seberat 14 kilogram. Ia diperingatkan oleh penduduk setempat untuk mengembalikan ikan itu tetapi tidak digubris. Akhirnya, karena hal itulah dipercaya sebagai penyebab terjadinya malapetaka besar yang merenggut banyak korban pada tahun 2018 itu. Nah, apakah kalian percaya bahwa tenggelamnya kapal tersebut merupakan malapetaka dari melanggar pantangan? Apakah dua kejadian tersebut hanya kebetulan belaka? Silahkan komen di bawah atau diskusikan di WhatsApp grup kelas kita. Kemudian, cerita yang kedua adalah mengenai kerajaan gaib Panyungsungan dan larangan berbuat gaduh pada waktu Tangange di Desa Rancah, Jawa Barat. Jadi Tangange ini adalah waktu-waktu tertentu, yaitu pukul 11 sampai jam 1 siang, yang dipercaya sebagai waktu keluarnya makhluk-makhluk gaib. Kisah ini didengar langsung oleh saya dari seorang informan yang mengalami kejadian ini. Sebut saja ia Nyonya Y. Pada tahun 1970-an, Nyonya Y merupakan perempuan muda karyawan bank swasta di Jakarta. Ia menikah dengan seorang pria asal Rancah, Jawa Barat, sehingga harus meninggalkan pekerjaannya gemerlap ibu kota dan tinggal di pedesaan yang baru pertama kali dikenalnya. Ini karena Nyonya Y itu pada waktu itu dijodohkan. Pada suatu hari, ia membantu sahabat barunya di desa tersebut, sebut saja dia dengan Nyonya N, untuk Daud, atau menyemai benih padi di area pesawahan yang cukup jauh dari perumahan penduduk. Nah, matahari semakin terik, mereka pun beristirahat di bawah pohon yang rindang sambil menikmati bekal, dan tanpa terasa mereka pun larut dalam pembicaraan penuh canda dan tawa. Saking asyiknya, Nyonya N yang merupakan warga asli di sana lupa pada waktu Tangange, di mana orang-orang yang sedang ada di alam bebas itu diharuskan berdiam diri dan tidak berbuat gaduh. Nah, waktu Tangange ini dipercaya warga sekitar atau orang Sunda pada umumnya, terutama oleh orang-orang tua, sebagai waktu keluarnya makhluk gaib dari persemayamannya. Nah, apalagi ditambah-tambah area pesawahan di mana mereka beristirahat dan tertawa-tawa itu terletak tak jauh dari pemakaman besar yang cukup keramat. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Pada malam hari, Nyonya Y dijemput oleh bala tentara gaib. Ia dinaikkan ke kereta kuda, lalu diajak ke sebuah kerajaan yang berdiri tepat di atas pemakaman Panyungsungan. Menurutnya, kerajaan itu luar biasa megah, genting-gentingnya terbuat dari emas, tapi langitnya berwarna merah menyeramkan, dan orang-orang yang menyambutnya di sepanjang perjalanan itu wujudnya berbeda dengan manusia. Mereka itu sosoknya kurus tinggi, seperti hanya tulang berbalut kulit. Di sepanjang jalan, anehnya, mereka itu mencolek-colek tubuh Nyonya Y itu. Kalau kita dicolek, paling rasanya itu geli. Kalau ini tidak geli, rasanya itu, melainkan seperti disengat lebah. Nah, ternyata Nyonya Y ini diajak ke kerajaan itu untuk dikawinkan dengan raja yang penampakannya itu berbeda dengan rakyat pada umumnya. Tubuhnya itu
tinggi, besar, dan lemaknya itu seperti yang tumpah-tumpah, sangat besar. Nah, bagaimana keadaan Nyonya Ye di alam nyata? Ternyata di alam nyatanya itu orang-orang yang melihatnya secara fisik, Nyonya Ye ini tidak sadarkan diri. Jadi sukmanya atau mungkin apa ya namanya, bagian jiwanya yang mengembara ke sana, yang diambil ke kerajaan Panyungsungan itu. Ia diobati oleh sesepuh yang di sana. Setelah sesepuh mengetahui perbuatan Nyonya Yes yang tadi berdasarkan cerita dari Nyonya N, ya, sesepuh ini kemudian meminta maaf pada penguasa gaib di Panyungsungan, memohon untuk memaklumi karena Nyonya Ye ini adalah penduduk baru, hampura, lain kukumaha, ieu teh jelema anyar. Nah, begitulah pokoknya ya pada intinya dalam bahasa Sunda. Nah, setelah itu barulah Nyonya Ye ini kembali tersadar dan kembali lagi ke alamnya. Nah, apakah kalian percaya dengan hal yang seperti ini? Ini ada beberapa pesan yang ingin saya garis bawahi mengenai masalah pamali ataupun kepercayaan rakyat yang seperti ini. Ini adalah kearifan lokal. Kita harus ingat pepatah bahwa di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Kalau misalkan ada pantangan jangan begini, jangan begitu, terutama saat kalian pergi ke tempat baru, kalian mau percaya atau tidak percaya tentang hal itu, ya sudah, intinya jangan macam-macam, hargailah kearifan lokal setempat. Begitu. Niat kita datang ke tempat baru itu, luruskan saja. Kita berdoa kepada Tuhan, yang Islam ya ucapkan bismillah, kayak gitu kan, niat saya untuk mengabdi di tempat ini, niat saya untuk penelitian, niat saya ke sini hanya untuk bermain dan sebagainya tanpa mengganggu apa-apa yang ada di sini. Sudah seperti itu saja. Luruskan niat kalian. Hormati kearifan lokal setempat dan jangan mengejek apa yang ada di sana. Nah, itu yang paling inti. Kita tetap berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, memohon perlindungan dan keselamatan. Terutama nanti kalian yang saya tugaskan misalkan untuk penelitian ke lapangan atau kalian mau mengerjakan skripsi mengenai sastra lisan atau folklore-folklore lainnya di lapangan, terutama di tempat yang belum kalian ketahui, harap perhatikan adab-adab seperti ini. Terlebih dahulu harus temui orang yang paling dituakan di situ, misalkan kepala suku. Tanyakan apa pantangannya, apa yang harus saya berbuat, ya. Terutama kalau kalian anak baru di situ, orang baru, ya. Nah, makanya kalau dalam penelitian saya lebih merekomendasikan untuk meneliti daerah-daerah yang kalian sudah kenal baik, misalkan meneliti folklore dari suku kalian sendiri. Sedikitnya kalian sudah mengetahui mengenai kearifan lokal yang ada di sana. Nah, lanjut. Kemudian ini yang terakhir dari contoh legenda adalah legenda setempat. Menurut James Dananjaya, legenda ini berkaitan dengan cerita yang berhubungan dengan suatu tempat, nama tempat, dan bentuk topografi, yaitu bentuk permukaan suatu daerah, apakah berbukit-bukit, dan sebagainya. Nah, sejalan dengan pendapat itu, legenda setempat dapat dikatakan pula bahwa legenda ini menceritakan asal-usul suatu tempat, baik yang menyangkut nama dan yang sebagainya. Intinya seperti itu ya. Ada beberapa contoh legenda setempat. Tadi seperti yang saya sudah bahas di awal, yaitu mengenai Danau Toba, asal-usul terjadinya Danau Toba. Kemudian ini yang ada di slide ini, yang ada gambar perempuan cantik dengan pangeran, ini adalah asal-usul tari ronggeng gunung. Ini berasal dari daerah kelahiran saya, yaitu di selatan Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Pangandaran. Nah, contoh berikutnya ini yang beberapa yang saya ambil dari beberapa tempat di Indonesia. Yang pertama adalah Sangkuriang Kaberangan, lengkapnya, atau Sangkuriang Kesiangan.
adalah legenda Gunung Tangkuban Parahu, ini yang berasal dari Jawa Barat, daerah Bandung. Kemudian ada asal-usul Danau Toba, dan di sini ada cerita rakyat Kabupaten Raja Ampat. Jadi asal-usul Raja Ampat. Lalu ada seri cerita rakyat Papua Barat. Di sini banyak cerita yang terkandung dalam seri cerita rakyat ini, yang diantaranya adalah cerita tentang Cadara, kemudian asal-usul pohon kelapa, dan juga ada asal-usul mengenai burung cendrawasih. Silahkan kalian boleh membaca semua ini. Ini yang seri Papua Barat, kemudian yang Raja Ampat, ini ada di Perpustakaan Sastra Indonesia ya. Nah, kemudian kita membahas ke hal kedua, yaitu mite, mitos, atau mit. Nah, mitos. Menurut Baskom dalam Dananjaya, mite atau mitos adalah cerita prosa rakyat yang benar-benar terjadi serta dianggap suci oleh yang mempunyai cerita. Mite ini ditokohi oleh para dewa atau makhluk setengah dewa. Peristiwa ini terjadi di dunia lain atau di dunia yang bukan seperti kita kenal sekarang dan terjadi pada masa yang sangat lampau. Contohnya, nah, adalah Nyi Roro Kidul dan Dewi Lanjar. Ini yang tadi saya pertanyakan di awal ya, apakah cerita Nyi Roro Kidul itu termasuk mitos atau legenda? Nah, ternyata termasuk ke dalam mitos. Kenapa termasuk ke dalam mitos? Nah, kita sambungkan ceritanya dengan pengertian menurut ahli folklore tadi. Nah, Nyi Roro Kidul, nah ini adalah sosok yang sangat dipercaya oleh masyarakat di pantai selatan. Masyarakat pantai selatan Jawa mempercayai tabu-tabu yang berhubungan dengan Nyi Roro Kidul. Banyak orang yang menganggap suci keberadaan Nyi Roro Kidul, yaitu ada yang memujanya, mengistimewakan kedudukannya, misalkan dengan menyiapkan satu kamar kosong di suatu hotel khusus untuk Nyi Roro Kidul dan tidak boleh dibuka oleh orang lain kecuali pemilik hotel. Di situ juga tersimpan lukisannya yang konon itu juga sangat mistis. Selain itu juga, masyarakat setempat, terutama nelayan, mengadakan pesta atau hajat laut, yang salah satu tujuan di dalamnya adalah sebagai ungkapan sukacita, dan ada juga yang bertujuan untuk mencari berkah dari Nyi Roro Kidul. Jadi di sini juga yang namanya hajat laut atau pesta laut yang biasa diselenggarakan di pantai selatan ya, pantai selatan seluruh Pulau Jawa, itu ada yang memang murni karena ingin bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tapi ada juga yang bertujuannya itu ngalap berkah atau mencari berkah dari keberadaan Nyi Roro Kidul. Konon katanya kalau misalkan hal-hal itu dilanggar misalnya, maka akan terjadi suatu malapetaka. Salah satu contohnya yang paling dipercaya oleh masyarakat di pantai selatan, khususnya di daerah Pangandaran, Jawa Barat, orang-orang itu tidak boleh memakai pakaian hijau ketika sedang di tepi pantai, atau juga tidak boleh bercermin ketika ada di tepi pantai. Itu tidak disukai oleh Nyi Roro Kidul. Itu sudah banyak ceritanya mereka yang kemudian tergulung oleh ombak dan meninggal di sana, dan ada juga mereka yang kemudian dilanun oleh ombak, dia masih hidup ketika di dalam gulungan ombak tersebut, dan ombak itu berubah menjadi lorong menuju suatu istana. Di sana dia ini menjadi budaknya Nyi Roro Kidul yang tugasnya menyisir anak-anak gaib yang ada di sana. Tetapi karena selama dia itu ada di sana, dia selalu ingat kepada Tuhan dan dia punya hati yang bersih sehingga akhirnya dikembalikan oleh Nyi Roro Kidul ke alam nyata. Konon dia itu kembali ke rumahnya itu 6 tahun kemudian. Nah, tahu 6 tahun kemudian karena ketika dia hilang, istrinya itu sedang hamil. Nah, ketika dia sudah tiba di rumah, anaknya sudah berusia 6 tahun. Padahal dia merasa hanya baru beberapa hari saja di kerajaan Nyi Roro Kidul.
cerita ini pernah saya baca di suatu tabloid misteri yang ada di Indonesia. Apakah kalian percaya dengan hal yang seperti ini? Coba silahkan kalian komen dan diskusikan. Kemudian nih, ada Dewi Lanjar. Tadi ada penguasa pantai selatan, ini adalah penguasa pantai utara di Pulau Jawa. Kisahnya ini berasal dari putri yang awalnya itu bersedih karena ditinggal mati suaminya. Kemudian dia bertapak di pantai selatan menghadap ke Nyi Roro Kidul. Lalu oleh Nyi Roro Kidul, dia itu diangkat menjadi anak buah dan akhirnya dia kembali ke pantai utara untuk menguasai pantai utara. Konon keratonnya itu terletak di Pekalongan. Nah, mana di sini yang orang Pekalongan? Adakah? Coba ceritakan kisahnya. Nah, setelah kita berbicara panjang kali lebar dan mencontohkan banyak hal ya, mengenai mitos dan legenda, sekarang kita masuk ke bagian penjelasan mengenai perbedaan legenda dan mitos. Legenda, yang pertama, cerita tidak dianggap suci. Nah, sedangkan mitos ceritanya dianggap suci. Yang kedua, legenda terjadi pada waktu yang tidak begitu lampau, jadi masih waktu yang dapat dialami oleh manusia pada umumnya, manusia normal pada umumnya. Nah, sedangkan mitos itu terjadi di dunia lain atau di dunia khayangan, jadi bukan di alam manusia terjadinya. Seperti tadi Nyi Roro Kidul, dia kan adanya itu di alam lain, kemudian ceritanya pun di alam lain. Walaupun dipercaya itu berdampingan juga dengan alam kita. Nah, yang terakhir itu tokohnya adalah manusia biasa ya, yang legenda ini. Dan yang mitos tokohnya adalah dewa-dewi atau makhluk setengah dewa. Ini yang harus kalian garis bawahi, terutama ketika kalian nanti melakukan penelitian dan harus menggolongkan apakah ini cerita termasuk legenda atau ke dalam mitos. Jadi jangan sampai terbalik-balik. Walaupun ini seperti serupa ya, sama-sama cerita yang dianggap ada, tetapi keduanya mempunyai perbedaan ya yang cukup mencolok, yaitu terutama pada bagian ceritanya yang dianggap suci serta tokoh-tokohnya, manusia atau dewa atau setengah dewa. Oke, ya setelah kita cuap-cuap nih di sini panjang kali lebar dan mencontohkan, kini gilirannya kalian untuk merangkum apa yang tadi saya utarakan kepada kalian. Jadi tugasnya itu yang sekarang adalah learning journal. Nah, ketentuannya membuat rangkuman pembelajaran materi mitos dan legenda. Lalu tambahkan contoh mitos atau legenda dari daerahmu sendiri. Diketik yang rapi ya, seperti biasa, jangan asal-asalan. Nah, kalau sudah selesai, kumpulkan tugasnya via grup WA kelas atau Google Classroom paling lambat pada jadwal kuliah sastra lisan minggu depan. Oke, sekian materi kali ini. Mari kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan.